Tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Halo Medikers. Tak lama setelah Ferdy Sambo dinyatakan sebagai tersangka, Arman Hanis selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa Ferdy Sambo memiliki alasan kuat mengapa ia harus melenyapkan Brigadir J. Kata Arman Hanis, Ferdy Sambo melakukan itu semua untuk menjaga dan melindungi marwah keluarga besar. Lantas siapa sosok pengacara Ferdy Sambo ini? Berikut kita akan membahas lebih dalam bagaimana karir, prestasi, hingga keluarga Arman Hanis. Mari kita bongkar. Butuh 1 bulan lebih, para tersangka dalam kasus Brigadir J baru bisa diketahui oleh Polri. Adanya pemalsuan data kerjasama antar polisi lain untuk menutupi fakta kematian Brigadir J telah membuat masyarakat publik terombang-ambing seperti apa motif kasus ini sebenarnya. Dengan tewasnya Brigadir J, ada sejumlah nama yang sering dibahas di stasiun TV tanah air hingga berlanjut ke platform sosial media. Salah satu nama dan wajah yang kerap hadir di layar kaca adalah Arman Hanis, alias pengacara Ferdy Sambo. Arman Hanis merupakan pengacara yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nama pria kelahiran 1973 ini memang bukan hal baru di dunia hukum Indonesia. Sejak tahun 2000 hingga 2004, Arman Hanis seorang pengacara senior di kantor Reza Irawan dan Associates. Soal klien dalam kasus tanah air, Arman Hanis pernah membela Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, di mana pada waktu ini Arman Hanis menjadi pengacara dari tersangka operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi pada awal tahun 2021 kemarin. Well, dari kasus yang ditangani Arman Hanis tadi, menandakan kalau ia bukan pengacara sembarangan, sebab selain mendampingi kliennya yang berasal dari kalangan pejabat negara, Arman Hanis juga menjadi pengacara di sejumlah perusahaan besar tanah air. Seperti PT Coca-Cola Distribution Indonesia, PT Magnum Consolidators Indonesia, PT Ancol Indonesia, kuasa hukum pemohon pilot PT Dian Semangat Insani dalam kasusnya dengan PT Tehwa Indonesia. Dan Arman Hanis juga turut andil sebagai pengacara Juragan 99 saat berseteru merek dagang dengan Putra Siregar, yaitu MS Glow dan PS Glow. Untuk tahun 2022 sekarang, Arman Hanis kembali menjadi kuasa hukum Irjen Ferdy Sambo yang belakangan menjadi trending topik di Indonesia dalam kasus polisi tembak polisi. Stop, kita sudahi memuji Arman Hanis dulu. Sampai di sini Bedikers ada yang kepo nggak? Seperti apa bangku pendidikan Arman Hanis dalam karirnya sebagai pengacara hebat di Indonesia? Arman Hanis adalah mahasiswa lulusan sarjana hukum di Universitas Hasanuddin atau disingkat Unhas. Arman Hanis berhasil menyelesaikan sarjana hukumnya pada tahun 1998 lalu. Setahun setelah itu, Arman Hanis mendapat gelar advokat. Berbekal ilmunya ini, Arman Hanis mencoba cari jalan bagaimana ia bisa menghasilkan cuan dari keahliannya di hukum agar tak menjadi pengangguran sarjana. Arman Hanis termasuk laki-laki yang hebat dan cukup cepat mendapat pekerjaan dengan menjadi seorang pengacara muda. Seperti yang aku sebutkan tadi, kalau Arman Hanis pernah menjadi pengacara di kantor Reza Irawan and Associates selama 4 tahun. Namun Arman Hanis tak mau terikat terus di kantor itu. Ia justru berpikir membangun kantor pengacara sendiri. Hingga dibangunlah kantor hukum bernama Hanis dan Hanis Advocate pada tahun 2004. Kantor Arman Hanis ini terletak di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Hanis and Hanis Advocate menyediakan para profesional yang berfokus pada kasus perseroan seperti menangani kasus hukum yang rumit, baik dalam hal litigasi maupun non-litigasi. Selain mendapat gelar sarjana hukum di tahun 1998, Arman Hanis kembali melanjutkan pendidikannya sebagai kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Tarik kedua yang dilakukan Arman Hanis ini mulai dijalankan pada tahun 2008 dan Pak Arman Hanis cukup cepat menyelesaikan bangku pendidikannya itu. Wah, beruntung banget ya keluarga dari Arman Hanis. Tapi sangat disayangkan banget, sejauh ini Arman Hanis belum diinput oleh awak media mengenai latar belakang keluarganya, termasuk istri dan sang anak. It's okay, kita nggak boleh nyerah sampai di sini saja, karena masih ada topik menarik soal Arman Hanis yang lain.
yaitu berapa gaji yang ia terima menjadi seorang pengacara. Belajar laman gajimu.com, kisaran gaji sebagian besar pekerja yang berprofesi sebagai pengacara sekitar 4,2 juta rupiah dan per bulan bisa mencapai 23,2 juta rupiah untuk tahun 2022. Kemudian yang kedua, biasanya pengacara mendapat gaji bersih per bulan pada awal bekerja sebanyak 4 juta sampai 12 juta rupiah. Dan bagi pengacara yang telah bekerja selama kurang lebih 5 tahun, mendapat gaji dalam sebulan antara 4 juta hingga 16 juta rupiah. Nah, upah ini berlaku untuk seminggu bekerja dalam waktu 40 jam. Jadi, kita sudah bisa membayangkan bukan? Berapa banyak uang seorang pengacara? Tapi Bedikers, gaji tadi teruntuk pengacara awal dan kuasa hukum saja, yang sudah menekuni karirnya di dunia hukum selama 5 tahun. Kalau kita pikir-pikir lagi, Arman Hanis kan sudah lama menjadi pengacara di Indonesia, kira-kira hampir mencapai 25 tahun. Bisa jadi gaji dari Arman Hanis 11-12 dengan Bang Hotman Paris. Berarti dalam sebulan, penghasilan Arman Hanis menjadi pengacara sekitar ratusan juta rupiah hingga menembus angka miliaran rupiah. Wah, menggiurkan banget ya Bedigers. Meski kekayaan Arman Hanis tak terespons seperti Hotman Paris, kemungkinan kekayaan lainnya seperti rumah mewah dan mobil sport juga tak jauh berbeda dengan Bang Hotman. Mengingat Arman Hanis adalah pengacara dari kalangan pejabat tinggi negara, perusahaan, hingga merambat ke ranah selebriti tanah air. Menurut Bedigers, Arman Hanis ini setajir Bang Hotman Paris nggak? Atau justru Arman Hanis lah yang lebih berduit? Silahkan komen di bawah ya.